CAB, DRH CAB, ya. D itu Dendes, ya. Jadi Dendes itu bagaimana menyampaikannya? Ketika pasien ini kita dapati dalam posisi ya yang tidak nyaman di jalanan, harus kita amankan. Kita geser ke pinggir, kemudian kita amankan, terus ditempatkan pada tempat yang datar dan keras, sehingga bisa melakukan RJP itu dengan benar. Maka aman pasien, aman lingkungan, aman daripada penolong itu adalah sebuah kewajiban. Kita harus melaksanakan itu. Jadi Dendes itu adalah aman pasien, aman penolong, aman lingkungan. Kemudian itu setelah itu kita lakukan dengan yang namanya respon. Respon itu adalah untuk mengecek seberapa kesadaran yang pada pasien itu. Dengan cara bagaimana? Kita menepuk dadanya, juga menyampaikan namanya. Ya. Ya. Kita lakukan Pak, Bu. Misalkan Pak siapa? Pak apa itu? Pak Duta. Ketika dilakukan itu ternyata tidak dengar, ya, tidak ada respon. Kemudian tangan kita, apakah tangan kiri atau tangan kanan, kita pegang, kita tekan sekerasnya, ya, karena kalau kita tekan keras berarti kan ada respon nyeri, ya. Tapi kalau tidak ada respon berarti pasien memang benar-benar tidak sadar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak tahu bahwa pasien sudah tidak sadar, maka kita panggil help, bantuan. Bagaimana cara melaksanakan pemanggilan bantuan? Selamat pagi Bapak, saya Mulyanto. Sekarang saya menemukan pasien laki-laki di daerah Kadipiro, Jalan Samratulangi nomor 5. Pasien dalam keadaan tidak sadar, mohon bantuan segera. Ya, kita mantap ya. Setelah itu kita sudah bantuan, kita laksanakan dengan namanya untuk melaksanakan apakah itu nanti kompresi atau breathing. Kita cek dulu dengan cek nadi. Cek nadinya adalah di daerah karotis internal. Ya, kalau laki-laki di jakun, tengah-tengah jakun itu ke arah 2 cm ke arah lateral, baik ke kanan atau kiri, itu adalah arteria karotis internal. Kita cek selama 5-10 detik, apakah kita temukan. Ternyata setelah kita cek tidak kita temukan, berarti pasien ini adalah indikasi melakukan kompresi. Cara kompresi bagaimana? Tangan kanan atau kiri kita tempatkan di tengah-tengah sternum, antara puting kanan sama puting di tengah-tengah. Terus ini telapak ini harus jelas di tengah-tengah, bukan di sini ya, tengah di sini. Kemudian kita yang tangan satunya, ya, kita pegang ini, ya. Tekanannya adalah di tengah-tengah ini, ya. Terus posisi daripada penolong adalah tegak lurus dengan menggunakan kekuatan badan, ya. Bukan kekuatan ini ya, kekuatan badan. Ya. Kita berikan ini adalah seorang dewasa, maka tekanan ke arah dalam itu sekitar 2 inci. 2 itu sekitar 5 sampai 6 ya. 5 cm. Kita lakukan pengulangan 30 kali. Posisinya tegak lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Setelah kita lakukan kompresi, maka kita periksa daripada yang namanya airways. Ya, airways tahu toh, jalan napas.
Nah, bagaimana mengecek airways-nya itu bagus? Dengan cara kalau memang ada daerah sarkila kita temukan fraktur, kita posisikan dengan jaw thrust. Jaw thrust itu kita posisikan agak sedikit gini ya. Nah, posisikan begini ya, jaw thrust. Tapi kalau tidak ada fraktur cervical, kita posisikan dengan chin lip head tail. Ya, chin lip head tail agak gini ya, agak damak semua ya. Ini menunjukkan bahwa jalan napas dalam posisi sempurna, ya, sempurna. Tapi kalau ada di situ ada makanan yang mengganggu jalan napas, kita berikan dengan sapuan yang namanya finger sweep. Ya, kita masukkan 2 ini, kita sapu ke bawah. Kita sebelum kita menyapu, kita bawa handscoon dulu, ya. Handscoon sama ambil kapas, kemudian kita masukkan, kemudian kita sapu semuanya sampai bersih. Setelah bersih, kita memastikan bahwa jalan napas itu dalam keadaan sempurna, baru kita lakukan yang namanya breathing. Cara mengecek breathing bagaimana? Dengan apa? Melihat gerakan daripada dada, gerakan daripada sternumnya. Apakah terjadi kembang kembisnya? Kalau tidak, kita lakukan dengan listen dengan mendengar ya, mendengar. Dengar dengan cara bagaimana? Telinga kita dekatkan di daerah hidung, ya, kita dengarkan. Ternyata tidak ada. Kemudian kita lakukan dengan feel, kita rasakan. Tangan kita 2, misalnya atau semuanya kita dekatkan dengan hidung, ada hembusan daripada napas. Setelah kita cek itu ternyata tidak ditemukan, maka kita bantu dengan yang namanya breathing, bantuan breathing. Dengan cara bagaimana? Posisinya tetap gini, kita tutup daripada hidungnya, kita berikan bantuan. Tarik nafas dulu sekuatnya, kemudian kita masukkan mulut kita ke mulut dia. Misalkan ya, itu 2 kali. Ya. Setelah kita cek, ya, kemudian kita lakukan kembali dengan apa? Kompres. Ya, kita lakukan lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita ulangi lagi. Ya, dengan bantuan breathing sampai 2 menit. Ya. Nah, 2 menit itu apa? Nanti 1 siklus lebih atau tergantung kecepatan kita. Ya. Biasanya itu kira-kira lebih daripada 1 siklus biasanya, ya. Mungkin 2 siklus ya, karena lama ya. Setelah itu kita temukan, kita evaluasi. Caranya evaluasi bagaimana? Kita cek nadi lagi, karotis tadi, apakah ada nadi atau tidak. Setelah kita cek ternyata ada nadi, ya, kita lanjutkan dengan cek pernapasan dengan tadi loop, feel sama listen, ya. Kita lihat ada pengembangan atau tidak, kita rasa dengarkan ada enggak hembusan ini, terus kemudian kita tangan kita ada enggak merasakan hembusan itu. Kalau itu tidak ada, ya, nadinya ada, kemudian napasnya tidak ada, maka kita berikan bantuan dengan napas tadi, ya. Napas buatan tadi dengan berapa kali? 2 kali. Berapa? 10 kali. Ya, 10 kali. 2 dibantu lagi. Terus baru kita evaluasi. 10 kali kita evaluasi, ya. Ternyata setelah dievaluasi ternyata kita temukan napas, baru kita lakukan yang namanya posisi mantap. Posisi mantap itu bagaimana? Miringkan ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Kemudian tangan kiri kita tempatkan di bawah kepala, ya.
ditepuk di kepala. Nah, di kepala itu bersandar pada tangan kita. Kemudian tangan kanan kita luruskan, ya. Kemudian kita miringkan dengan kaki yang sebelah kiri, ya. Kita tepuk, kemudian kita miringkan ke arah kanan. Ya, posisi mata. Oke ya. Setelah itu ada pertanyaan, kapan penolong itu dihentikan? Ya, ketika satu meninggal, ketika sudah ditemukan napas, kemudian nadi, ya hidup ya berarti ya. Terus kemudian ketika penolong bantuan. Terus satu lagi, kemarin lupa saya. Kelelahan. Ya, kelelahan. Penolong ya. Penolong ya, penolong lah. Penolong, kelelahan, penolong. Ya, ada 4 itu. Ya, itu kita temukan. Jadi ketika nanti adik-adik mahasiswa semuanya mempraktekkan kayak gitu,